Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Febrianti Putri dengan NIM 23500912229. Pada video kali ini saya akan membahas hasil analisis strategi green marketing pada produk tisu bambu tisu yang merupakan tisu ramah lingkungan berbahan dasar bambu. Yuk kita mulai dari profil produk tersebut. Tisu merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori green consumer goods atau produk rumah tangga ramah lingkungan, di mana tisu ini didirikan oleh Stephanie Tian and William Christopher Jeb pada tahun 2021 yang berada di bawah PT Bumi Milik Bersama. Tisu ini merupakan produk berbahan dasar 100% bambu yang berbeda dari tisu konvensional pada biasanya yang berbahan dasar pulp kayu. Lalu produk tisu itu mengusung konsep tree-free tisu, yaitu tisu yang diproduksi tanpa menggunakan pohon sebagai bahan baku utamanya. Tiga produk utama dari produk tisu, yang pertama yaitu tree-free facial tissue, tree-free toilet paper, and tree-free kitchen paper, di mana seluruh produknya itu 100% berbahan dasar bambu, bebas plastik dan tidak menggunakan pewarna atau pewangi tambahan, sehingga bagi individu atau konsumen yang memiliki sensitivitas kulit aman 100%. Lalu target konsumennya itu di mana ada individu dan keluarga yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, lalu konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan dan pelestarian hutan, lalu konsumen yang memiliki sensitivitas kulit dan membutuhkan produk yang hypoallergenic, lalu pelanggan bisnis seperti hotel, restoran, dan perkantoran yang ingin menerapkan plastik bisnis berkelanjutan. Lalu kenapa produk ini atau brand ini sangat menarik untuk diteliti? Karena pada dasarnya tisu merupakan konsumsi harian sekali pakai yang biasanya membebani lingkungan. Bahkan diperkirakan sekitar 270.000 pohon ditebang setiap hari secara global hanya untuk memproduksi tisu. Tisu hadir membawakan solusi atau menawarkan solusi pengganti tisu konvensional yang berbahan pulp kayu dengan berbahan bambu yang jauh lebih terbarukan. Selanjutnya, mari kita bedah green value proposition dari tisu. Masalah lingkungan yang ingin diselesaikan dari brand ini cukup jelas, yaitu deforestasi akibat industri tisu berbasis kayu, sampah kemasan plastik sekali pakai, dan penggunaan bahan kimia seperti klorin dan pewangi sintetis. Hal ini terlihat dari positioning yang secara konsisten mengusung konsep tree-free tissue, yaitu tisu berkualitas tinggi yang diproduksi oleh 100% berbahan dasar bambu, sebagai alternatif tisu yang berbahan dasar kayu. Berbeda dengan banyak merek tisu lainnya yang hanya menonjolkan kelembutan atau harga, tisu menggabungkan manfaat fungsional, yaitu lebih kuat, lebih menyerap air, dan hypoallergenic, dengan manfaat lingkungannya yang mengurangi deforestasi, bebas plastik, dapat dikomposkan, dan mendukung penanaman pohon. Dari sisi manfaat konsumen, terdapat 4 dimensi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu functional value, di mana tisu yang berbahan dasar bambu ini memiliki ukuran yang tebal sehingga menyerap dan lebih hemat pemakaiannya. Lalu, secara psychological value, konsumen merasa feel good karena ikut mengurangi tekanan terhadap hutan. Lalu secara social value ini menegaskan bahwa identitas konsumen yang bertanggung jawab. Lalu secara environmental value jelas membantu mengurangi deforestasi dan sampah plastik. Yang membuat klaim ini kredibel yaitu buktinya, bukan hanya janji marketing, di mana tisu ini memiliki sertifikat pihak ketiga, lalu hasil audit pabrik yang tidak adanya limbah cair yang terdeteksi, lalu uji kompos independen yang membuktikan produk dan kemasannya itu terurai penuh dalam waktu 39 hari. Masuk ke dalam bagian yang paling penting, yaitu menganalisis 4P, yaitu produk, price, place, promotion, di mana kelebihan dan kekurangannya akan saya uraikan, dan jika masih banyak kekurangannya akan saya buatkan strategi untuk membantu penjualannya. Yang pertama yaitu green product. Tisu berbahan dasar 100% bambu, bukan kayu, tanpa tinta dan tanpa pewangi buatan.
Desain kemasannya pun mendukung keberlanjutan yang setiap rollnya itu dibungkus dengan kertas bersertifikat FSC, bukan plastik, dan tersedia opsi bundling besar untuk mengurangi frekuensi pengiriman. Karena tisu ini memiliki ukuran yang tebal, sehingga konsumen jadi lebih sedikit menggunakan tisu yang secara tidak langsung mengurangi limbah lingkungan. Dan yang paling penting, klaim tersebut didukung dengan sertifikat resmi, bukan sekedar self-claim, sehingga risiko untuk greenwashingnya itu sangat rendah. Selanjutnya yaitu green price. Jika dilihat di marketplace, harga paket toilet papernya itu sekitar 12 roll dibanderol sekitar harga 121.000 hingga 151.000, yang lebih mahal daripada tisu konvensional pada biasanya yang mungkin dibanderol sekitar di bawah 50.000. Jelas ini menunjukkan adanya green premium. Tisu memang cukup transparan menjelaskan alasan harga lewat FAQ-nya mereka. Namun harga ini memang menjadi tantangan keterjangkauan bagi konsumen yang memang sensitif terhadap harga. Jadi pendekatan harganya itu lebih condong ke value based pricing, di mana harganya itu tinggi namun sepadan dengan kualitas dan dampak lingkungan yang telah ditawarkan. Yang ketiga yaitu green place. Tisu dipasarkan melalui platform digital seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan website resmi mereka. Namun ada juga layanan berlangganan alias home delivery yang sehingga jejak transportasinya itu lebih efisien. Namun karena masih menggunakan e-commerce atau masih bergantung pada e-commerce dan kurir konvensional dan jaringan toko fisiknya juga masih terbatas, sehingga ini menjadi satu titik yang masih bisa diperkuat atau masih bisa diperbaiki dan diperluas. Yang keempat yaitu green promotion. Tisu mengusung narasi 3 free tissue dan hashtag #WhyWe.worry yang dilengkapi data edukatif soal skala deforestasi akibat industri tisu. Mereka juga aktif di Instagram dan TikTok, lalu punya halaman FAQ yang sangat dijelaskan sangat mendalam, lalu berkolaborasi dengan komunitas lingkungan seperti Lindungi Hutan. Secara umum, tisu ini promosinya edukatif dan didukung bukti nyata. Kenapa sih harus didukung bukti nyata? Karena akhir-akhir ini saya melihat di marketplace itu banyak klaim 100% ramah lingkungan, namun ditampilkan secara singkat, tidak detail, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang berpotensi menimbulkan greenwashing, atau kalau misalkan konsumen tidak menelusuri lebih dalam ke website resminya. Setelah menganalisis 4P, yaitu produk, price, place, promotion, elemen yang paling kuat dari produk tisu ini yaitu green product dan green promotionnya, karena klaimnya itu didukung oleh sertifikat lengkap dan komunikasi yang efektif. Sementara elemen yang paling rendah yaitu green price dan green place, di mana harganya itu masih sangat tinggi yang membatasi aksesibilitas konsumen dan distribusinya itu masih terlalu bergantung pada e-commerce serta kurir konvensional. Secara keseluruhan, strategi tisu ini cukup konsisten dengan filosofi mereka, yaitu people and planet over profit, yang mengutamakan dampak positif bagi manusia dan lingkungan di atas keuntungan semata. Namun masih ada ketegangan strategi di mana harganya itu masih tinggi, di mana harga premium yang menjaga kualitas justru malah membatasi jangkauan pasar. Produk tisu ini bukan hanya sekadar greenwashing, namun didukung oleh bukti-bukti yang terverifikasi oleh pihak ketiga. Hanya saja skalanya untuk UMKM itu masih sangat kecil, sehingga dampaknya terhadap isu deforestasi nasional itu masih terbatas. Berdasarkan evaluasi tadi, saya merancang perbaikan dari sisi green price dan sisi green place dengan penguatan green promotion. Yang pertama yaitu saya mengusulkan program tisu refill program, di mana konsumen itu membeli satu wadah tahan lama yang bisa diisi ulang dengan harga per lembar yang lebih murah. Yang kedua yaitu membuka titik isi ulang atau refill station yang bekerja sama dengan toko-toko retail ramah lingkungan, supaya kemasannya itu lebih ditekan dan harga jualnya itu lebih efektif turun.
Dengan kata lain, di mana tisu ini bisa membuka cabang di berbagai daerah atau kota-kota besar untuk menunjang konsumen lebih mudah dalam mencari produk tersebut. Ketiga yaitu memperluas kemitraan ke marketplace di kota-kota, bukan hanya lewat e-commerce, sehingga jangkauannya itu lebih luas, sekaligus mengurangi emisi logistik per unit karena kan dikirimkannya itu secara massal ke toko. Lalu yang keempat itu saya mengusulkan tisu impact label, di mana menambahkan kode QR di belakang kemasannya yang menunjukkan estimasi air, energi, dan jumlah pohon yang berhasil diselamatkan dari setiap pembelian supaya konsumennya itu merasa bangga gitu, merasa berhasil, yang transparansinya itu semakin kuat. Yang terakhir yaitu kampanye EcoSwap, di mana manajemennya itu memberikan insentif diskon bagi pengguna atau konsumen yang beralih dari tisu kayu atau konvensional ke tisu dengan membagikan buktinya di media sosial. Target dari perbaikan ini yaitu memperluas pasar dari niche eco-conscious ke keluarga urban kelas menengah yang lebih sensitif terhadap harga lewat TikTok, Instagram, marketplace, lalu toko-toko retail, lalu website-website mereka. Nah, di mana indikator keberhasilannya itu dapat dilihat dari peningkatan penjualan produk refill, jumlah titik distribusi baru, lalu engage dari kampanye, dan tentu saja jumlah pohon yang berhasil ditanam melalui program yang telah disalurkan. Itu tadi analisis dan rancangan perbaikan dari Green Marketing Strategy tisu bambu tisu. Kesimpulannya, tisu sudah membangun fondasi green marketing yang kredibel lewat produk dan promosinya. Namun masih punya ruang untuk lebih besar dan berkembang dari sisi harga dan distribusi agar dampaknya terhadap lingkungan bisa lebih masif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.